Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi didampingi PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin melakukan pemantauan pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN 74 Kota Tengah, Kota Gorontalo Selasa 11 Februari 2025. Panglima Kodam 13 Merdeka Maijen TNI Suhardi didampingi penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 74 Kota Tengah, Kota Gorontalo, Selasa 11 Februari 2025. Program makan bergizi gratis secara serentak telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Ketika ditanya tentang nasib kantin sekolah yang penghasilannya berkurang sejak pelaksanaan makan bergizi gratis, Pangdam 13 Merdeka mengatakan bahwa program tersebut tidak bisa diperhadapkan dengan masalah parsial. Menurutnya, makan bergizi gratis memiliki tujuan besar untuk meningkatkan dasar gizi anak-anak sehingga dapat menambah kecerdasan dan kelak menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi di era global. Terkait hal itu, Pangdam 13 Merdeka mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan saling menguatkan menyukseskan program makan bergizi gratis. Jenderal Bintang 2 itu mengungkapkan pesan moral yang pernah disampaikan oleh Jenderal Sudirman yang bunyinya janganlah kamu berbuat seperti sapu yang meninggalkan ikatannya. Saya lihat sudah berjalan dengan baik dan saya tadi dapat laporan dari kepala sekolah Pak Putri bahwa sejak tanggal 6 sudah berjalan. Saya rasa ini terus kita dukung sebagai aparat teritorial. Ini saya akan dukung apabila ada yang menjadi kendala kita bagaimana mengatasi. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin juga mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pada tahap awal ini di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di 14 PAUD hingga SMA di wilayah Kota Gorontalo dengan total penerima manfaat sebanyak 2.892 siswa dan 118 ibu hamil. Ini program dari pemerintah pusat. Jadi program dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, yang mana kita di daerah itu harus mensukseskan. Jadi sinergi antar instansi, baik itu instansi yang ada di pemerintah provinsi maupun juga dengan TNI Polri, harus kita lakukan dan harus kita sinergikan lebih baik lagi ke depan supaya nantinya program ini bisa berjalan dengan baik. 14 sekolah tersebut yakni PAUD Al-Hijrah, PAUD Al-Islah, TK Al-Hijrah, TK Kurata Ayun, TK Kartika, TK Adiaksa, dan TK Al-Islah. Selanjutnya SDN 74, 77, dan 78 Kota Tengah, serta SD Al-Islah. Berikutnya SMP Negeri 3 dan 8, serta SMK Tridharma Kota Gorontalo. Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi, daging, sayur, buah semangka, dan susu. Jumlah penerima manfaat makan bergizi gratis di SDN 74 Kota Tengah sebanyak 164 siswa. Ketersediaan stok pangan di Provinsi Gorontalo dipastikan aman dan stabil menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Hal ini dipastikan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat melakukan pemantauan harga pangan di Pasar Rakyat Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis 13 Februari 2025. Ketersediaan stok pangan di Provinsi Gorontalo dipastikan aman dan stabil menjelang Ramadan 1446 Hijriah.
Hal ini dipastikan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin usai melakukan pemantauan harga pangan di Pasar Rakyat Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis 13 Februari 2025. Pemantauan yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda, TNI, Satgas Pangan, dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Gorontalo. Sebelumnya pemantauan juga dilakukan di Pasar Sentral Kota Gorontalo, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan Pangkalan LPG Kecamatan Telaga. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga pangan di daerah ini masih stabil, termasuk harga daging ayam, daging sapi, dan beras yang sudah memasuki musim panen raya. Sementara komoditas tomat tercatat mengalami kenaikan, namun belum signifikan. PJ Gubernur Rudi juga menjelaskan mengenai pasokan minyak goreng. PT Cipta Langgeng Mitra Sukses belum memiliki stok minyak kita yang cukup. Tapi hal ini sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan pasokan minyak goreng di Gorontalo tetap terjaga. Selebihnya stok LPG 3 kg di Gorontalo juga terpantau lancar dan distribusinya berjalan dengan baik. Tidak ada kelangkaan seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Meski demikian, PJ Gubernur Rudi mengingatkan agar potensi kenaikan harga komoditas seperti tomat tetap diwaspadai. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi pangan serta energi untuk memastikan kestabilan pasar jelang Ramadan. Seluruh laporan hasil pemantauan ini nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Di Gorontalo tadi kami melihat di dua tempat, di Kota Gorontalo dan di Kabupaten Gorontalo. Ini untuk mengantisipasi dari hari-hari besar keagamaan. Kita tahu bahwa dalam beberapa minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita memantau harga-harga dan distribusi mulai dari harga pangan, ya, termasuk tadi bawang, tomat. Ada memang sedikit kenaikan di harga tomat, tapi belum signifikan. Di ayam dan daging masih stabil, lalu harga beras juga stabil karena sudah masuk musim panen raya. Pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Limboto dinilai berjalan dengan baik karena didukung dengan fasilitas yang memadai. Hal ini disampaikan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat melakukan pemantauan di Puskesmas tersebut Kamis 13 Februari 2025. Pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Limboto dinilai berjalan dengan baik karena didukung dengan fasilitas yang memadai. Hal tersebut diungkapkan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat meninjau pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas tersebut Kamis 13 Februari 2025. Meski demikian, ia menekankan perlunya antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang ingin memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. PJ Gubernur Rudi menilai Puskesmas Limboto menjadi contoh yang baik agar puskesmas lain untuk menerapkan standar yang sama. Harapannya semua puskesmas di Gorontalo dapat ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua mengatakan seluruh puskesmas di Gorontalo siap melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis. Meskipun masih ada beberapa peralatan yang perlu dilengkapi. Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah dengan pelayanan antara lain pemeriksaan status gizi dan tumbuh kembang anak untuk balita. Ada pula pemeriksaan laboratorium, IVA test, dan sadanis, pemeriksaan pendengaran, dan pemeriksaan EKG untuk orang dewasa hingga usia 40 tahun ke atas. Sementara pemeriksaan kesehatan untuk remaja dilakukan di masing-masing sekolah yang di daerah dengan jadwal yang ditentukan. Jika ada warga yang menderita penyakit
akan diberikan rujukan ke dokter atau rumah sakit dengan hasil rekam medis elektronik. Puskesmas di Gorontalo berjalan cukup baik, mulai dari pendaftaran. Mereka yang mendaftar sudah memakai aplikasi 111 Sehat. Lalu mereka mendaftar data medis dicek peralatannya, semua juga kita tadi cek memadai, dan mungkin kedepannya juga harus diantisipasi apabila nantinya peminat ini bertambah. Ya, saya rasa sih ini nanti perlu menjadi catatan juga untuk seluruh puskesmas yang ada. Fun Run 5K menjadi puncak rangkaian kegiatan dalam peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Provinsi Gorontalo. Diisi dengan senam bersama dan juga pelayanan kesehatan gratis, Fun Run 5K mengambil titik awal dan akhir di Rujab Gubernur Gorontalo Minggu 9 Februari 2025. Kegiatan Fun Run 5K menjadi puncak dari rangkaian kegiatan dalam peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Provinsi Gorontalo. Diisi dengan jalan sehat, senam bersama, dan pelayanan kesehatan gratis, Fun Run mengambil titik awal dan akhir di Rujab Gubernur Kota Gorontalo Minggu 9 Februari 2025. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin beserta jajaran pimpinan OPD turut memeriahkan kegiatan ini. Kurang lebih ada 1.624 orang yang menjadi peserta Fun Run. Ketua Panitia Yodi Panto Biludi mengatakan, Fun Run kali ini bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah ajang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara badan usaha, pemerintah, dan masyarakat. Acara ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dengan melibatkan 40 perusahaan yang juga menjadi bagian dari panitia. Sebelumnya, rangkaian peringatan bulan K3 sudah dilaksanakan di masing-masing perusahaan seperti lomba cerdas cermat, sosialisasi K3, senam, hingga upacara K3. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar silaturahmi bersama Pangdam 13 Merdeka yang baru, Maijen TNI Soehardi, Senin malam 10 Februari 2025. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar silaturahmi dengan Panglima Kodam 13 Merdeka yang baru, Maijen TNI Soehardi, Senin malam 10 Februari 2025 di Aula Rumah Dinas Gubernur. Kedatangan Pangdam ditemani Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Nyonya Evi Soehardi, dan disambut langsung oleh PJ Gubernur Rudi Salahuddin bersama istri. Melalui sambutannya, PJ Rudi mengucapkan selamat datang kepada Pangdam dan jajaran di Provinsi Gorontalo. Pihaknya juga mengajak Maijen TNI Soehardi dan jajaran untuk sama-sama terus berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Presiden Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Tak lupa Deputi 5 Kemenko Perekonomian Republik Indonesia itu juga memperkenalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. Harapannya Pangdam dan jajaran dapat menikmati wisata alam, budaya dan makanan khas selama berada di Provinsi Gorontalo. Di berbagai potensi, baik itu sumber daya alam,
mungkin Bapak dalam beberapa hari ke depan juga akan melihat secara langsung dan sumber daya alam kita, keindahan alam di Provinsi Gorontalo, pariwisata kita dan sebagainya. Untuk itu kami dengan senang hati apabila perlu mendampingi Bapak Pangdam nanti untuk berjalan-jalan melihat keindahan Gorontalo. Kalau Bapak hobi diving atau hobi di laut, ya, monggo Pak di sini. Mungkin Bunaken agak sedikit di bawah di Gorontalo Pak kalau untuk diving. Sementara itu di tempat yang sama, Maijen TNI Soehardi mengaku sangat terhormat karena sudah diterima dengan baik oleh pemerintah daerah Gorontalo. Selanjutnya terkait kolaborasi yang sudah terjalin akan terus dipertahankan. Banyak program yang sedang menunggu, mulai dari ketahanan pangan, energi, kemudian pengadaan air bersih, serta program untuk makan bergizi gratis yang saat ini terus digagas untuk menuju Indonesia Emas 2045.